Bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah ini nggak boleh. Ini harus ditindak tegas. Minimal mereka yang melakukan dilakukan ya interogasi siapa yang menyuruh dan kemudian apa motivasinya dan kemudian dilakukan pembinaan kepada mereka. Banyaknya bendera One Piece Pak disebarkan Pak menjelang 17 Agustus bendera One Piece di beberapa negara itu simbolnya biasanya melawan pemerintahan. Ini ada kaitannya nggak? Ini kan mendekati 17 Agustus juga. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal seperti itu. Nggak dipikirin. Pulang dari mata Naswa langsung tidur juga. Gak usah terlalu banyak pikiran. Years later. Di beberapa media Anda menyebutkan kalau ini bisa menjurus ke makar. Sebenarnya bagaimana pemikiran Anda sampai bisa ke kesimpulan makar itu? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Jadi kemarin memang kami ketika ada diskusi di DPR terkait hal yang lain, dan kemudian saya di-doorstop oleh beberapa teman media, ditanyakan tentang pemasangan bendera One Piece yang marak dilakukan oleh sekelompok masyarakat menjelang 17 Agustus atau peringatan HUT proklamasi ke yang ke-80. Oleh karena itu kami sepakat bahwa pengibaran bendera ini juga harus dilihat dari berbagai perspektif. Ada dua perspektif. Yang pertama tadi yang disampaikan Mbak Cindy dalam pengantarnya, ini juga menunjukkan bahwa pengibaran bendera One Piece dapat menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan atau penindasan. Dalam konteks ini, pengibaran bendera One Piece mungkin dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi kebebasan dan perlawanan terhadap status quo. Nah ini kira-kira seperti itu pandangannya ya. Kemudian ini juga bisa ditafsirkan sebentuk kreativitas dan ekspresi masyarakat, karena kita mengakui bahwa ada kelompok masyarakat yang mungkin merasa tidak terwakili atau mungkin tidak terpenuhi apa yang menjadi harapan. Nah kalau gitu, undang-undang makar ini dari mana Pak Firman? Begini, oleh karena itu, kalau bentuk pencapaian ekspresi yang berlebihan yang bisa menimbulkan provokasi, ini juga ujung-ujungnya adalah bisa menimbulkan masalah yang terkait dengan masalah makar. Ini harus hati-hati, karena itu milestone-nya kan seperti itu, dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan kita harus menyadari bahwa masyarakat kita ini kan tidak paham terhadap hal-hal seperti ini. Sehingga kalau masyarakat itu nanti terprovokasi secara berlebihan, ini bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Dan masyarakat itu bisa tidak, kalau tidak memahami, bisa menimbulkan konflik bagi kelompok-kelompok tertentu yang punya agenda-agenda. Ini bisa juga ada agenda-agenda itu juga ya. Kalau Mas Isnur sebenarnya. Apa jadinya jika tidak ketahuan bahwa orang inilah pelaku utama yang sesungguhnya? Bagaimana jika rakyat biasa yang mulai? Mungkin sudah ditangkap, diinterogasi, akan dituding sebagai pemecah belah bangsa dan dipersekusi dengan kalimat-kalimat seperti kubu barisan sakit hati, kelompok kalah pilpres, dan lain-lain. Tapi lihatlah ketika ketahuan bahwa ternyata gembong utama yang menampilkan simbol bajak laut ini berasal dari wakil presiden, seorang anak muda yang belum cukup umur, dipaksakan dengan cara mengubah aturan syarat umur calon wakil presiden di Undang-Undang Pemilu yang diusung melalui partai mereka. Dengan santainya, kalimat-kalimat seperti makar, kelompok pemecah bangsa dengan mudahnya diubah seketika jadi bentuk kalimat seperti ekspresi, dan bahkan kreativitas anak bangsa. Tom Lembong yang dibebaskan karena mengundang polemik nasional, dihukum walau tidak terbukti melakukan kejahatan, juga diduga dikriminalisasi sebagai aksi balas dendam dari pencetus bendera perompak laut ini. Dalam berbagai kesempatan debat, berkali-kali nama Tom Lembong baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Lawan debatnya adalah Muhaimin Iskandar, tapi yang dijelek-jelekan Tom Lembong. Sebegitu parahkah kebencian mereka pada Tom Lembong? Hanya butuh waktu 9 hari sejak pelantikan presiden dan wakil presiden, pada tanggal 29 Oktober 2024, Tom Lembong pun ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di LP Cipinang. Dalam persidangan, hakim sama sekali tidak menemukan adanya aliran dana yang mengalir ke kantong pribadi Tom Lembong. Niat jahat untuk memperkaya orang lain pun sama sekali nihil. Namun sekali lagi, diduga karena pesanan dari keluarga yang penuh dendam kesumat, Tom akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Hanya karena kekuatan perjuangan masyarakat sipil di media sosial, penguasa yang tidak bisa tidur pun akhirnya bertindak.
Namun pelaku sumber keresahan dan pemicu konflik sosial di masyarakat yang sesungguhnya masih dengan leluasa melenggang tidak tersentuh hukum. Menteri Koordinator Politik dan Hukum Budi Gunawan mengancam akan pidanakan semua orang yang kibarkan bendera One Piece. Sekarang setelah ketahuan ternyata pemrakarsanya adalah wakil presiden sendiri, masihkah mereka berani menggongkan kata tangkap dan pidanakan itu?